Shalom, selamat pagi Happy Short Family yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mendengarkan renungan harian yang hari ini berjudul Gaya Hidup. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Sekarang adalah bagian kami untuk menselaraskan gaya hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam khotbah Bapak Gembala tanggal 17 Mei 2026, beliau mengatakan bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah gaya hidup seseorang dalam penyerahan diri yang terus-menerus untuk menghasilkan buah dan kuasa dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, gaya hidup didefinisikan sebagai pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Definisi ini merangkum bagaimana sekelompok orang atau individu menjalani kehidupan, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan, serta bagaimana mengekspresikan nilai dan kebiasaan sehari-hari. Maka dari inilah kita harus sadar untuk memilih kepenuhan Roh Kudus sebagai gaya hidup kita. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibentuk terus-menerus. Memang terasa sangat sakit, karena sifat dosa cenderung untuk memberontak. Tetapi kita harus matikan itu dan bekerja sama dengan Roh Kudus untuk sepakat membuang sifat manusia lama kita. Sehingga pembentukan-pembentukan ini akan berubah menjadi gaya hidup. Sehingga buah roh itu terpancar dari dalam diri kita. Tuhan menebus kita untuk memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Tuhan menebus kita bukan untuk terus-terusan jatuh di dalam dosa, bukan untuk terus-terusan hidup di dalam dosa. Ketika orang yang ditebusnya masih hidup di dalam dosa, berarti belum mengerti arti penebusan. Penebusan mempunyai arti yang sangat dalam. Kita yang tadinya terikat, terbelenggu dari dosa warisan, dosa turun-temurun yang membuat kita menjadi budak setan, sehingga kutuklah yang dialami. Ulangan 28 ayat 15-46. Tapi oleh karena penebusan, kita dilepaskan dari kutuk, lepas dari cengkraman setan, dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, sehingga kita berhak menerima berkat. Ulangan 28 ayat 1-14. Kolose 1 ayat 13 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini adalah kabar gembira bagi semua orang yang percaya, yang harus kita ingat seumur hidup kita. Lalu ketika orang percaya ini dilepaskan dari ikatan dosa oleh darah Tuhan Yesus, di mana tanda darahnya sudah ada di dalam diri orang percaya, Tuhan juga memberikan Roh Kudus yang menjadi penolong untuk kita menampilkan gaya hidup seorang pengikut Kristus. Maukah kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menampilkan gaya hidup seorang pengikut Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bekerja sama. Kami mau sepakat dengan Roh Kudus untuk menampilkan gaya hidup kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau menjadi saksi-Mu sehingga banyak orang datang mencari dan mengenal-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus menyertai.